Jadi anak-anak kita nanti banyak yang tidak terserap, butuh solusi. Solusinya apa? Bekerja di luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding malah belak-belakan nyuruh rakyat nyari kerja ke luar negeri. Lah kata gue, lu gunanya jadi menteri apa? 19 tahun ini ngapain ke luar negeri? Ojo nuruti omongnya Pak Menteri. Umur 18 saya ingin jadi pembantu. Bapak ini ngejak guyon ya, Pak Menteri ngejak guyon. Setiap kali saya datang ke SMA, SMK itu semuanya anak-anaknya pingin ke luar negeri. Ya iyalah, dulu TikTok rare di luar negeri. Keren-keren gajinya dukur-dukur. Coba saya kita buka sisi gelapnya. Sing mulai pincang, sing mulai gepeng, sing mulai kaceren, sing mulai sarap kejepit. Kayak mau diangkat Pak. Jadi where? Terus diomongi rakyatmu itu bahwa kalau di luar negeri itu dibentak-bentak Pak, orang digendong kemana-mana, dilus-lus. Ayo anak Indonesia, kerja yang bagus ya. Nggak ada. Ngerti ini apa? Dalam bahasa kantonis apa? Itu udah biasa Pak, kasih tahu mereka. Jangan nanti kerja di pabrik langsung dia. Oh anak Indonesia ya, ayo nak tak kineng kerja. Ayo nak Indonesia ya. Aduh Indonesia yang bagus. Enggak. Pada prakteknya enggak seperti itu Pak. Walaupun punya kamu skill dewa, pertama kali masuk, itu kata-kata cok itu udah keluar Pak. Masa SMA, kuliah itu kuabeh ditawarin di luar negeri. Bapak tidak pernah mengatakan bahwa di luar negeri itu ada sisi gelapnya. Bapak selalu membangun narasi bahwa luar negeri itu bagus, luar negeri itu bagus, luar negeri itu bagus. Enak sing gepeng Pak. Diangkat gepeng itu Pak. Jadi dikasih tahu resikonya. Karena resikonya 4-5 tahun Bapak udah nggak menjabat. Saya ngelihat setiap postingan Bapak itu, oh saya ini atas dasar undang-undang seperti ini ya, seperti itu. Ngomong saya bisa Pak. Mental anak-anakmu gedeng oke. Berapa persen Pak kalau KJRI? Walaupun 0,10% Pak. Itu harus diperhatikan juga. Apalagi yang kebiasaan di Indonesia dimanja, digendong kemana-mana dan tidak tahu kerasnya dunia luar. Saya tekankan sekali lagi pada menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Jangan cuma ngomong doang, kamu tuh nggak tahu. 100% kamu itu tidak tahu rasanya luar negeri. Kamu tuh tidak tahu yang namanya dimaki-maki di negeri orang. Kamu hanya tahu di Indonesia aja. Standar kalian hanya Indonesia saja. Jangan nyuruh orang ke luar negeri. Dulu itu pekerjaannya PT yang cari orang. Lah kok ngapain Pak Menteri sekarang datang-datangi sekolahan-sekolahan nyuruh cari orang ke luar negeri? Itu saya nggak paham. Logika saya nggak paham. Kalian tidak tahu konsekuensinya menjadi TKW. Yang kalian tahu adalah perhitungan devisa negara, devisa, dan devisa. Resikonya. Le, kalau di luar negeri, bapak ibumu gak enek umur, gak iso mulai loh, Le. Perasaanmu piye, Le? Kui takokno, Pak. Jangan cuma diperhitungkan devisa, Le. Kalau di luar negeri, bojomu kok di rumah uang loh, Le. Kui juga dikasih tahu, Pak. Itu juga komplek. Kalian tidak pernah tahu. Kalian itu tidak pernah tahu air mata yang dikeluarkan setiap tetesan para pekerja migran. Kalian nggak pernah tahu. Kalian tidak pernah tahu rasanya TKW nangis dan diabaikan. Kalian nggak pernah tahu. Berapa banyak orang-orang yang di Arab Saudi saat ini ada di bandara dan nggak bisa pulang? Berapa banyak? Berapa banyak anak-anak yang di Taiwan sakit? Berapa banyak anak-anak yang di Hongkong sakit? Tidak terekspos. Saat saya mengekspos, mereka bilang apa? Bantu orang kenapa diekspos? Jangan ngebacot doang. Kalian yang duduk di kursi empuk, goyang-goyang, tidak pernah merasakan sakit di luar negeri. Kalian tidak tahu. Tolong ceritakan ini pada anak-anak muda. Konsekuensi kerja di luar negeri. Bapak ibu yang gak ono umur, Pak. Dalam kasarannya modar. Bapak ibu, anak istri meninggal dunia. Kalau belum finish kontrak, nggak bisa pulang. Pernah nggak Bapak ceritakan konsekuensinya? Mereka nangis. Depresi akhirnya, Pak. Itu kalau bosnya baik, Pak. Bagaimana kalau bosnya nggak baik? Netesin air mata, dipecat. Kalian nggak pernah ngerti derita TKW. Bau ketiak, Pak. Kelek. Ambune ketek. Dipecat. Hari ini di tempat saya, Pak. Kemarin ada angin besar. Sampean paham angin besar? Paham angin besar? Anginnya ini mau salah, Pak. Karena nggak punya KTP mungkin ya. Kotangnya majikan ceblok, dipecat. Kotang ceblok dipecat, Pak. Kehilangan pekerjaan gara-gara angin besar, kotang ceblok dan tidak ditemukan. Kehilangan pekerjaan, Pak. Makanya angin itu harus punya KTP mungkin ya. Biar bisa dideteksi angin opo. Jangan cuma ngomong,
Keluar negeri, keluar negeri, keluar negeri. Dengarkan kami. Kotang ceblok apa urusannya mbak babu, Pak? Yang namanya sekarang diangkat jadi PMI. PMI, nama boleh diubah. Tapi kami tetap sama, Pak.